pemerintahan kenegaraan, hidup bermasyarakat. Awakmu gak iso urip ijen, ngerti ya? Sampe lahir protep ya ono bidan, ono apa meneh, ono bapak ono ibu sampai mati ya. Ijik mboten wong liya, iso mati budal dhewe. Duduk dhewe mlebu, siap bos, tarin cabutan nyawaku, cek. Nah, ono. Mandiri berkaryanya. Nah, artinya kita belajar hidup, adik-adik juga seperti itu. Dari mungkin sosial masyarakat terkecil adalah keluarga sampean. Efeknya itu memang menimbulkan stereotip, menimbulkan sebuah karakter. Saya tak contohnya mau guru sampean, kayak bicara sampean, nada bicara sampean. Sampean coba misalnya, Desi dilahirkan di Afrika, bahasanya piye rek. Rian dilahirno mbok Arab ngono wae. Kaifa la. Gusi. Jadi seperti itu. Ya, karena kita hidup di Indonesia, maka harus ada ideologi kesepakatan sebagai identitas sebagai warga negara Indonesia. Ngomong Pancasila berarti ada 5 identitas yang Anda harus pahami dan diyakini dilaksanakan. Ini garis besar mata kuliah ya. Pancasila 1, ketuhanan. Berarti orang Indonesia, nek encene kon sepakat dengan Indonesia, kamu harus berketuhanan, harus beragama. Lho Pak, agama kan hak, bukan kewajiban nek jari Rocky Gerung ya. Lho ya aja ngono nek. Nek ngomong negara hak administrasi ya iya, nek coba KTP-mu gak ada tulisannya agama, ya apa? Rian kate nglamar Desi, agamanya apa arek iku? KTP ini. Wah, agamanya titik-titik. Wah, gak jelas iki. Nggon agamanya titik-titik kok nikahi cara ya apa ya ngono ya. Itu secara agama, secara administrasi harus terdaftar. Anda harus beragama. Sak goblok-goblok ya. Berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tapi ku nek formate kok KTP ono ditulis ngono ya gak apa-apa, nek gak ono ya kudu ono rek. Walaupun akhirnya Islam KTP, Katolik KTP, Hindu KTP, yang penting kan jelas. Berarti ketika saya memberlakukan Rian karena dia Katolik, maka saya harus menyampaikan tata cara Katolik. Oh, berarti sampeyan nek nikah mbek Desi, cara agama nikah ya mbek cara agama Katolik kan ngono. Kan? Wis. Kate nyontono sapa maneh wong ngono sampean ya. Jadi itu yang menjadi dasar. Kedua, kita harus berkemanusiaan. Berkemanusiaan artinya kita selain makhluk Tuhan, makhluk umat juga makhluk sosial. Makhluk individu juga makhluk sosial. Nek makhluk sosial ya kita berdampingan dengan orang lain. Artinya kita hidup tidak bisa sendiri, cenderung zon politikon. Cenderung berkelompok, cenderung berorganisasi. Kon kepingin uripmu dhewe, wah aku gembok marang ijen, autis saya pian. Nanti cenderung mencari kelompoknya, orang yang barangkali punya kenyamanan. Mungkin ada adik yang terlima belum ketemu chemistry nih. Nek wis ketemu chemistry-ne, ya nggo kelas wong 5, engko nek metu dhewe-dhewe. Iki. Atau bisa juga ya, jadi itu berkemanusiaan itu pasti akan terus nek maneh terus nek sampe iso urip dhewe, iso sampe nggo sepatu. Iso nggo kaos kaki, iso nggo celana. Ya iso kan. Dhisik gawe sing sampean gawe saiki gawean sampean dhewe.
sampai iki lho peniti sing gawe nuntut jarum pentule ngene iku lho. Ya, sing cekak melorot Pak tak dodol. Iki guguk sampeyan sing gawe ya. Itu artinya kita hidup itu juga maka kita harus bertoleransi, berkerjasama, bersikap sopan, adil dan sebagainya. Nek sampean dijewet loro ya aja jewe. Nek sampean tak peciciling ini susah, misalnya Rian tak kreceki kok mangkel. Oh, berarti kan ya menungso rek ngono. Pak Sar nek ngomong aku tok sing contoh wadah. Ini berarti bentuk tadi saya sepakati bahwa kita sepakat ya kita ini sama-sama saudara teman dan sebagainya. Bahasa seperti ini adalah bahasa kasih sayang. Gak mungkin. Makanya dalam hadis pun hati-hati kalau kamu membenci. Ya, satu-satu. Nek ngomong psikologi rek. Orang yang membenci itu artinya sangat memperhatikan. Oke? Sepakat? Nek awakmu gak memperhatikan Desi, gak mungkin awakmu ngomong Desi. Lapo? Nek aku gak memperhatikan Desi, ya kata omong no Desi balik bandar. Tapi nek karena perhatian sangat besar, akhirnya apa yang penting ngomong no Desi? Alisi lo gak koyo alisi Desi. Doa. Seperti itu. Jadi terus yang ketiga ngomong Pancasila, kita harus bersatu. Yono ini bersatu kita runtuh yono. Dan Rian bersatu sampai Desi wah runtuh. Lho ya apa carane gak runtuh ya disepakati ada MOU rek. MOU ini sapa? Ya jaluk dhisik ngono bapake Desi ngene bapakne. Nek kok jaluk oleh ya wis penian. Anakku sakjane eman. Karena tunggale kok jaluk pisan ya. Tapi yo ora muten lho ya. Siap dan boleh lho. Tapi gurung MOU wis kok bersatu. Wah iki. Koncone takok ae, "Lha hari iku pacaran ta?" "Lha hari iku wah iya lho." Tapi dalam konsep negara kita, kenapa kita harus bersatu? Ya, bersatu dalam hal apa? Kebaikan, persatuan. Kenapa ide muncul Indonesia harus bersatu? Indonesia terdiri dari berpulau-pulau, bersuku-suku, bahasa dan sebagainya. Suku yang ono piro di Indonesia, bahasa ono piro, pulau yang ono piro ya. Artinya ketika kita banyak perbedaan, itu kan rawan perpecahan, rawan terjadinya permusuhan. Orang berkonflik itu karena ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapatan, perbedaan pasangan, perbedaan apapun, sehingga menjadi kecemburuan, ketimpangan sosial. Mungkin bisa juga, aku sudah ngono kok aku tak tidak ngono, itu bisa juga muncul. Hati kecil bisa juga muncul rasa iri. Kalau teorinya Maslow, teori kebutuhan, orang itu juga butuh dihargai, ya, butuh dipuji, ada yang butuh dibantu dan sebagainya. Itu teorinya Maslow, pakar ilmu sosial yang menyatakan bahwa manusia itu ya wajar lah, manusia itu ya duwe kepinginan, duwe keinginan sebagainya. Kalau dalam agama itu ada hawa nafsu, ada keinginan, ada hasrat dan sebagainya. Itu. Nah, ketimbangan kenapa Indonesia seperti itu? Karena Indonesia terdiri berpulau-pulau. Iki coba gelut menang-menangan, ya Jawa nggih negara dhewe. Kalimantan ya negara dhewe. Sulawesi itu sangat memungkinkan karena syarat satu negara, syarat untuk menjadi negara punya wilayah. Nah, nek batasnya jelas kan enak. Batasi laut gitu ya. Nek batasi patokan ya kudu kira-kira ya. Koyo Malaysia, koyo Papua, koyo kan ya. Nah, Indonesia ini kita ditakdirkan persatuan itu sangat dibutuhkan. Ibarat nek wong biyen zaman saya sekolah nyapu iku nduk nek nggih sapu lidi satu gak sorsi, tapi nek beberapa lidi dikumpulkan satu menjadi satu ikatan
dibuat nyapu ya kuat, sampean mau mutus juga enggak kuat. Ini Indonesia saya kira sangat bagus. Artinya tidak semua negara bisa seperti Indonesia. Ngomong suku, ngomong apa? Bahasa, ngomong macam-macam. Kok Jawa Timur ono bahasa Madura, ono bahasa Jawa. Coba dadi pemimpin Indonesia ya. Ketika terjun ke masyarakat, blusukan nang Madura. Masyarakat yang ngomong bahasa Madura, kene wong Jawa. Ngomong apa sampeyan ngene. Urung nang ngene Kalimantan, basa apa maneh, nang Sunda. Cara presiden Amerika, pengen mimpin Indonesia, goblok gagah. Ya apa rek terjun nang kene bahasane wis beda. Mosok dipaksakan untuk bahasa yang satu. Guru mesti tidak semua masyarakat bisa berbahasa nasional kita. Tetapi ini adalah anugerah, ini adalah negara yang bisa ciptakan Serami Mekah, bisa juga surga dunia. Mengapa ini saya katakan surga dunia? Mosok rek londo sampe jajah Indonesia 350 tahun jarine ya. Cara wong iku nyambut gawe jajah, golek utangan, golek pangan. Cara desi nang tiyang mosok sambatan nang kanca padha ke susahe. Mosok sambatan nang padha wong kandhe duwike. Yo piru. Wah, berarti Belanda ke sini tuh karena di sini tuh kaya, di sini tuh sehingga dia pingin mendapatkan sesuatu yang didatangi, menjajah, menguasai, kan gitu. Cara sampean ndelok utangan yo ndelok wong sing duwe dhuwit, duwe sing mampu. Lah nek sambatan ndelok utangan padha gak duwe ndelok kabeh. Ayo sambat bareng aja. Maka Indonesia itu ngomong iklim, geografi, kene hamen iso ngrasakno rek siang malam itu jelas ya. Ada beberapa negara itu yang bisa merasakan siang itu hanya berapa jam. Nek kok kene kan rada jelas. Minimal ya 12 jam ya. 12 jam siang, 12 jam malam. Artinya tidak ada matahari dianggap malam. Itu hanya di Indonesia rek. Ya ono sing awan tok sing akeh. Jadi siangnya itu sampai 21 jam. Begini mek petang jam. Wah, enak Pak kono Pak, awan terus iya. Tapi nek Ramadan soro ya. Posone sampai 21 jam, mbok kira-kira sampai ya apa? Sampai 12 jam sampai nyang. Kapan maghrib iki Pak? Lah. Nah, Indonesia seperti itu. Kemudian yang keempat, kita harus bermusyawarah. Kenapa kita bermusyawarah? Loh, tadi kan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berwakilan. Masyarakat penduduk Indonesia itu akeh rek. Bayangno biyene jare nomor 4 penduduk dunia ya. Nah iki misalnya kabeh nyocor ngomong kabeh, karepe dhewe kabeh. Ya gak dadi tandanan. Ya, misalnya arek 5 tak takoni. Kira-kira hari ini kuliahnya cukup ya? Desin yo, jangan Pak. Sing wis Pak ngantuk ya kowe. Akhire sing ngene mantuk wis Pak. Akhire ono sing metu, ono sing kene wae ya. Wis sepakat ketua kelas sapa? Saya PJMK-nya Pak. Saya bertanggung jawab mata kuliah Pancasila. Hari ini kalau kuliah, kalau enggak pulang. Ada perwakilan. Makanya negara kita sistemnya adalah keterwakilan. Makanya ono jenenge Dewan Perwakilan Rakyat, ada MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau dulu istilahnya ada mandataris, ada orang yang ditugaskan untuk mewakili kita dalam konteks negara. Sepurane cak, ya sampeyan wakili nang ngene Pak Bupati. Lapo? Aku tak ora repot aku sik kuliah. Sampeyan nak nganggur. Sampeyan nang DPR ae. Kan dadi DPR wakilon aku. Dadi kok Mojokerto dadi apa sepasar sampeyan lah, aku tak nyambut gawe aku tak kuliah. Jadi DPR itu kan wakil, bukan juragan Anda. Iku anak buah sampean. Ya. Bupati ku yo mesti salaman cium tangan yo bupati cium tangan sampean. Karena apa? Dia adalah pelayan utama di negeri kita, di wilayah kita.
kok gak sampeyan sing cium tangan. Ya kuno wong kon pelayan, mosok pelayan jerakane. Sirek. Oh. Maka di dalam konsep sila keempat itu adalah konsep kenegaraan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada perwakilan. Nah, sapa sing diwakil ya sampean pilih, sapa sing paling akeh. Nah, makanya kemarin ketika pemilu legislasi siapa yang ditugaskan itu harus mencapai dukungan. Jadi misalnya di Jawa Timur, di Kabupaten Mojokerto, satu DPR itu mewakili paling tidak 20.000 nyawa atau 20.000 kepala suara. Nah ya, banyak pusat yo iso ribuan ratusan ya, itu baru dia bisa menjadi. Artinya kalau di Kabupaten Mojokerto ada 50 anggota DPR, padahal penduduk di Kabupaten Mojokerto ada 1 juta, lo bayang no, 1 juta dibagi 50 ketemu piro? 20 kan? Berarti 20.000 orang satu DPR mewakili nasib dari 20.000 orang. Ku perwakilan. Kok ngono Pak? Nek misale wong 1 juta kok kon protes kabeh, wong 5 yang nuruti karepe wong 5 bingung ya. Ngarepi nuruti karepe dhewe beda. Ono sing saiki ngantuk lah terus kok ngantuk ae. Wong muni lho Pak untuk bal-balan ngono. Ono sing sitok mung karipan Pak wong biar gawene sampean wong melekan lah. Itu ada seperti itu. Jadi orang akan. Nah, yang kelima intinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada tujuan akhir orang itu adalah mencari kebahagiaan, rek. Kalau nak sing cita-citanya, aku cita-cita aku kepingin masuk neraka Pak itu. Nah, masuk apa? Cita-cita aku apa? Aku pengen jomblo selamanya Pak. Waduh, masuk. Ya apa ya? Masuk ngono ya. Saya yakin kalian punya cita-cita. Apa? Aku sadar diri Pak. Saya ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang cantik, bukan orang yang kaya. Sopo Pak sing gelem aku. Babal aku jomblo selamanya. Lah, aja ngono rek. Nek ngomong akalmu ya, pikiranmu. Pacar iku cowok kudu ganteng, kudu pikir. Ya, ya kalau sing dadi rapi jomblo kabeh rek. Iki ganteng rek cuma sayang titik apa jempolane gak duwe puncak ngono. Buktine apa? Sampe coba mlaku ke terminal. Wong pasangan iki dolan lah. Gak ono kabeh pasangan ayu ketemu ganteng. Ono lah ono sing ngomong, "Ayo ngono rek. Bojone apa elek kok gelem lho ya mbok nyari jodone kan ngono." Semua orang kan diciptakan berpasang-pasangan. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tapi saya yakin setiap orang akan menemukan. Buktinya apa? Saudara saya yang ada di Medali itu sejak kecil kakinya itu sudah buntung, sudah nggak bisa berkembang. Habis sampai tua itu kakinya ya akhirnya jalan ya pakai tangan ini. Pakai kursi roda, pakai motor roda 3. Toh pada akhirnya dia lo yo nikah rek. Bojone yo gede. Ya walaupun masih gak ayu menurutku gak ayu, tapi kan minimal dia juga nikah. Lo kok gelem? Ayo. Kok gelem? Ayo. Nah, itu kan berarti kan semua orang tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, sing tujuan iki kudu ya. Nek kon belajar ya tujuane kudu sing elek-elek nek mesine. Jadi nek belajar memang ya kudu belajar sing susah-susah. Kon belajar kon tulis sing enak-enak. Enak piye kok? Wae yo kamu. Nek belajar yo nek iso sing angel. Cara soal matematika yo sing angel pisan lho Pak, karuan oleh mikir. Cara tugas kuliah ngono. Pak kentengen Pak nek ngene Pak, sing angel pisan kok. Iku latihan gak apa-apa rek.
Tapi intinya wong ya golek bahagia dunia akhirat. Wis sejahtera. Kene opo sih Jokowi diwangi sembar kali dilakoni kanggo napa anake. Ya, yang katanya ini anak hasil perzinahan konstitusi. Lho piye yo. Ngono sing ngomong. Tapi nek ngomong batini ya sana naluri ya, turunnya Maslow. Mosok wong tua ono bapak ibumu kepingin anakmu njelontrong anakmu cek bapakmu cek nglarang cek bodoh. Ono. Wong buktine sampean ngene iki masih kate kuliah wingi dodol sepeda, dodol pedet, dodol sawah. Lah kok dodol pedet? Lah piye rek mlebu kuliah 10 juta. Lah 10 juta tuh kono beras oleh 10 ton ya, oleh 10 kintal kene mangan 5 tahun ya. Kita taruh kuliah sampean. Lho artinya orang tua sampean itu berkehendak, berkeinginan agar sampean itu lebih maju, lebih pintar, biar hidupnya lebih layak untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Negara ini dibentuk itu bukan untuk katanya tawuran rek, kuat-kuatan, bukan. Negara ini kita sepakat menjadi negara Indonesia, bersatu, berkumpul menjadi satu wilayah, satu bingkai negara kesatuan ini dalam rangka mencapai tujuan kebahagiaan. Nek ngomong negara berarti harus adil, keadilan bagi seluruh. Itu nek ngomong inti dari Pancasila di situ. Ya. Nek sampean melajari Pancasila di waktu SD, SMP itu bisa juga hanya membaca teks. Pancasila mungkin Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa paling hafalan tok. Nek zamanku biyen ono butir-butir Pancasila. Sampean diajari enggak butir-butir Pancasila? Yes. Sampean kan generasi milenial kan? Z. Gen Z. Saya kira Gen Z kan katanya balik nang A. Terus kilat Z-mu. Artinya ketika ada adik mengenal Pancasila itu tidak dikenalkan butir-butir Pancasila. Kalau zaman saya dikenalkan Pancasila 1 ada berapa butir itu dihafalno rek. Dipraktekno. Nek sampean paling wis gak. Masalah apa? Pasca reformasi sampean ya. Mosok Pancasila 1 keuangan yang maha kuasa. Loh, ngono sampean. Persatuan bagi para korupsi dan para koruptor. Keadilan sosial bagi para pejabat dan presiden. Wah, dan TNI Polri. Wah. Iku sampeyan karena masa reformasi ya. Ngerti sampeyan iku negara, persepsi pemerintah koruptor. Polisi penjahat. Nah, TNI wis seneng tawuran. Itu kan yang dipertontonkan yang Anda ketahui. Nah, itu mungkin ajaran-ajaran lah. Kalau disampai pada mata kuliah perguruan tinggi mahasiswa, adik-adik mencoba menganalisis. Sudahkah Pancasila ketuhanan itu benar? Sudahkah kita menjalankan? Kita mencoba menganalisis fenomena sosial, kemudian kita terapkan pada kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar menjalankan? Nek sampean katakanlah sebagai orang berketuhanan beragama, sampean kan jari ini Islam. Sudahkah Anda menjalankan agama yang diajarkan kepada kamu? Misal sholatmu bagaimana? Isik bolong apa orang? Kalau saya Pak Desi pasti bolong Pak. Apalagi 1 bulan sekali, bahkan seminggu bisa bolong 0 Pak. Orang ya Pak, dia nek riang gak bolong gelas mesti ini ya. Artinya di situ. Jadi di dalam mata kuliah S1 Pancasila itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi juga menghayati, menganalisis, mempraktekkan. Yang lebih parah lagi adalah menganalisis. Lebih parah lagi awak musuh wis Pak meneh gak usah Pancasila, ganti Trisila. Seperti berketuhanan, berkemanusiaan, satu cukup Pak. Atau ganti langsung berkeadilan, wis cukup kali cukup Pak. Atau sing fanatik nemen koyo ning Dewi ya, ning Devi. Cukup satu aja Pak. Satu sila. Yang penting berketuhanan, yang penting beragama.
Wong nek agama wis liyane mesti apik. Buktine apa? Kalau misalnya adik-adik ini menjalankan agamanya masing-masing dengan benar, ya, dengan benar dan sebenar-benarnya, Tuhannya gak ngalah-ngali, hak wajiban sunatullah semua dilaksanakan, gak ada negara gak paten. Ini bahasanya. Dan ini berkeyakinan ini haram, dosa, ini tidak boleh. Saya yakin mas gak ada aturan negara loh. Hatimu, lakumu sudah tidak menjalankan sesuatu yang merugikan bagi siapapun. Ya. Makanya saya katakan kalau Anda menjalankan agama, kalau ingin mengatakan yang penting beragama, liyane urusan buri. Agama kok ini imane kuat, agama ini kuat, saya yakin orang itu baik. Ono wong agama patenone riyane ngono. Dewi tenara iku ono perintah untuk cubitlah Allah. Kalaupun itu disuruh mencubit mungkin karena keterpaksaan, karena ada sesuatu yang harus di misalnya karena Rian mencuri, maka Rian harus dipotong tangannya. Kan gitu ya. Perintah agama kan gitu. Jadi kalau Rian mencuri potong tangannya. Itu kan potong. Tapi kenapa Pak di Indonesia kok tidak dipotong? Nah, atau mungkin dari adik selingkuh, guys, putuskan saja, cari yang lain. Manfaat. Jadi, kalau misal orang itu beragama dengan baik dan benar, saya yakin apapun akan karena semua akan dikembalikan kepada Tuhan. Hati ini ya tenang. Nek wong atine tenang niku masih ganti duit sangune ngepres pulsane kari titik kan tenang ya. Tapi nek sampean rada atine gak tenang pulsane mepet. Apa? Paket kulpak kari 100 MB. Ya apa gara-gara? Bu, selantek paketanku bu langsung. Nah, itu inti dari tujuan daripada mata kuliah ini adalah itu. Meningkatkan sebuah kesadaran, memperkuat nilai-nilai kehidupan bersikap, kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun bernegara pun, kalau kita sepakat demokrasi berbeda boleh, karena kita sepakat negara kita itu kan bineka tunggal berbeda-beda, tapi dalam satu tiket. Artinya berbeda pandangan boleh. Berbeda wawasan boleh, berbeda menu boleh. Misalnya apa? Nang warungnya Pras, sini ini pesen mie goreng, ini mie soto, iku pecel. Misalnya, lu kok niku lho sakangkata kok pesene dhewe-dhewe, gak oleh ta lho. Gak apa-apa sing penting kan nang warungnya bareng, bayare urunan kan ngono. Omane nek bayare dhewe-dhewe tamat. Kelakon. Lah apa sih masa aku pesen mie soto kate lapo, aku bayar dhewe lah. Tapi kalau walaupun menunya berbeda, tetapi dalam satu meja, itu kan cantik, itu kan indah, ya. Hari itu lo rukun ya. Cowok satu dilindungi cowok cewek 4, wow, sunah rasul. Tenang Rian, kamu nanti menjadi lelaki hebat kalau bisa Anda ngomong sampai semester 8 sampai wisuda nih. Wes. Ini saya katakan kenapa? Jangankan 4 tahun, deh. Teman-teman yang kemarin KKN, padahal hanya 1 bulan, dia berkumpul bersama dalam 24 jam, bahkan mungkin dalam berapa hari berapa. Iku mari KKN wis koyo dulure dhewe ngono. Kudu kelo KKN terus Pak, lho ya opo KKN sak wulan kok KKN terus. Dia merasa walaupun temannya beda fakultas, beda prodi, itu kayak saudara gitu. Kita memang saudara Pak, kita saling mendukung. Kita tahu karakter masing-masing. Paling tidak, ya pernah sehidup serumah. Satu kos-kosan, satu nasib, satu perjuangan, satu target, satu
tugas dan dilokno bareng diguyon guys. Akhirnya mempunyai nilai memori sejarah yang syukur-syukur nanti saya yakin ya menenek misalnya sampai tadi presiden ya kalau kok meneng tonton dewek sing ikut biar bu bisa iki misalnya ya, saya yakin akan cari omane awakku dadi pengusaha menidulin nang Mojokerto posisi saya sekarang di Mojokerto merapat semua di mana wis terserah milio sakarepmu bila perlu ambil mobil jemputan semua saya tunggu. Nah, itu akan terjadi sebuah nilai-nilai sejarah persatuan ya. Oke, nanti seperti itu. Jadi itu ya. Ini inti pendahuluan dari mata kuliah Pancasila seperti itu. Jadi intinya kita mempelajari tentang bagaimana nilai-nilai ideologi yang disepakati dalam negara kita. Ya, nanti kita mencoba membahas pertama misalnya terkait dengan sejarah pemikiran, ideologi. Apa sih kok gawe Pancasila? Iki idene itu endi? Pancasila tidak, kenapa Pak tidak Islam misalnya? Tapi banyak bahasa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama kita diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan, dalam bahasa, istilah kenegaraan kita. Itu artinya agama secara tidak langsung sudah mewarnai nilai-nilai kehidupan berbangsa kita. Maka di sini nanti kita akan bahas tentang nilai sejarah pemikiran. Kemudian kita juga mempelajari tentang filsafat Pancasila. Ngomong filsafat itu apa? Filsafat itu ilmu menuju kebingungan. Filsafat itu kalau saya adalah suatu cara untuk mendekati sebuah kebenaran. Saya sampai yang ibu guru yang itu gak punya kebenaran. Yang punya kebenaran adalah saya berbicara seperti ini belum tentu menurut pemikiran sampai benar. Kebenaran yang sejati adalah milik Tuhan. Kebenaran yang hari ini saya sampaikan, misalnya, benar Pak San, itu hanya kebenaran sesaat. Suatu saat mungkin akan benar. Maka ilmu filsafat itu bagaimana kita mencapai atau mendekati sebuah, atau paling tidak, kalau ini filsafat Pancasila berarti bagaimana kita meyakini bahwa konsep ideologi Pancasila ini mendekati sesuatu yang paling benar. Jadi menungso iku dudu agama nek. Mau ganti agama piye? Lapo? Itu filsafat Pancasila. Nanti kita akan mempelajari itu. Kemudian kita di pertemuan berikutnya keempat kita membahas tentang kedaulatan rakyat, perspektif Pancasila. Sejauh mana sih manusia warga negara ini dihargai, punya kemandirian, punya kebebasan, punya apapun terhadap hak sebagai negara seperti apa itu ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita membahas tentang bahwa Pancasila itu juga bisa dikatakan sebagai sumber etika. Etika itu apa ya? Artinya apa? Ciri khas karakter pribadi moral. Nek ngomong Pancasila itu moral, sopan santun etika itu bisa juga nanti disumber dari nilai Pancasila. Kemudian kita juga akan membahas tentang apa ini? Konsep prismatik hukum negara. Artinya dari ide itu, kesepakatan itu bisa menjadikan sebuah nilai ukuran. Artinya sebagai nilai-nilai hukum, sesuatu menjadi pedoman, menjadi sebuah kaidah, menjadi sebuah hukum yang kita sepakati, yang kita harus jalani. Ya, itu konsep prismatik. Pertemuan yang berikutnya kita membahas tentang perbedaan antara nanti
kita bicara mata kuliah, ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan PKN. Nah, nanti adik-adik akan mendapatkan mata kuliah PKN. Apa bedanya Pak? PKN ambil Pancasila. Secara umum, Pancasila itu teori Pak, teori tok sebenarnya. Nek kewarganegaraan praktek dari teori itu. Implementasi, bahasa pemerintahan itu implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Jadi saya ingin mengajari Pancasila, ya ngomong teori ini, mau pemikiran-pemikiran yang sepakat Tuhan dan apa, ya ngomong wacana, ngomong enteng Pak, lakoni gitu Pak, ya. Kemudian kita juga berbicara tentang revitalisasi Pancasila. Kalau kemarin saya katakan hukum itu ada dua, hukum buatan Tuhan, ada buatan manusia. Nek buatan Tuhan wis sampai zaman alif sampai dal sampai A sampai Z, ya wis meniku. Ana hukume pangeran iki direvisi. Nek dinyang ana rek, ya. Lho kok dinyang Pak? Ya ana tafsir, ana hadis, ana ijma, ana qiyas. Ya. Itu mungkin. Tapi kalau hukumnya manusia, dia disesuaikan. Larek saiki mulang dikongkon ya gak betah ya. Nah, harus disesuaikan. Harus ada revitalisasi. Harus ada perubahan. Jadi penerapan pelaksanaan lintas itu zaman biyen Pak. Makanya saya tadi katakan zamanku mempelajari Pancasila itu sampai ada butir-butir Pancasila. Kenapa ini saya tanyakan? Lagu bener dasar cermat itu mesti ono pertanyaan ngono. Sebutkan butir-butir Pancasila sila 1 atau apa bunyi butir Pancasila sila 1? Ayo butir. Boleh. Kemudian pada pertemuan berikutnya atau yang ke-14 kita bahas tentang perkembangan Pancasila dan pengaruh dinamika global. Saiki kan era media sosial. Masyarakat saiki ku ono dunia maya, ono dunia apa ya? Apa bahasane? Jadi nek bahasane saiki ono netizen. Apa netizen itu? Oh, ya. Saiki ono bahasane netizen, ono bahasane masyarakat. Nek ini kan masyarakat, ono netizen. Liyane sawane wong siji, akune 12. Berarti Rian bisa jadi 12 kalau di netizen. Iki Rian A, Rian B, Rian C, Rian D, Rian F. Nah. Nanti akunnya beda-beda. Pacare dewe-dewe yo an. Loh. Sekarang kan itu ya. Hari ini pendapat orang, teori sosial itu ada big data, ada net. Jadi ada data sosial, data medsos, polling. Misalnya saiki sampean katene perang ambek Amerika ya ambek Thailand. Gak usah, ini nek biyen perang parane hantem ngono ya. Saiki kena perang ambek Malaysia, ambek Thailand misalnya, atau Malaysia lah. Hai masyarakat Indonesia, hari ini kita perang dengan Malaysia misalnya. Jam 9 sampean harus buat status Malaysia gancuk. Kabeh dunia. Semua akun harus menulis itu. Wes, mati Malaysia. Akhirnya kan masyarakat dunia bertanya, kenapa orang Indonesia menyatakan bahwa Malaysia misu-dipisui kabeh. Ada apa dengan Malaysia? Wah, berarti Malaysia gak bener. Wah, akhirnya gak percaya rek. Nek gak percaya, ojo rekreasi nang Malaysia. Ojo beli produk Malaysia. Kapan gak mati ya. Kaya wingi perang cyber dengan produk Israel ya. Hari ini kan perangnya cyber itu kan perang media sosial. Jadi
Kalau itu tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh dunia medsos, ekonomi berpengaruh rek. Ayo, sampe nek gak percaya, sapa sing dolinan marketplace? Ayo, Shopee, apa itu? Ayo, sapa? Nah, misalnya sampe mau beli sepatu, mesti kan maca story ini ya. Sing tahu pesen sapa? Oh, ternyata barang ini bagus, ini barang ini lucu, kan ngono, baca dhisik. Lah begitu juga dunia. Contoh perang media sosial sangat sukses itu Covid kemarin. Lah apa sampai saiki kok gak wis gak nggae masker. Kok bukti Rian film ya sampe meneng. Coba wingi 2021 Rian mikir social distancing. 2 meter. Saiki bab pilek bandak wis. Itu kan karena berita media sosial kita yang ditakut-takuti kan ya. Saiki balap Pak pilek bandak. Saiki balong mati urip wis kejar Gusti Allah. Jadi masalah sekarang itu ada netizen dan itu pengaruh. Makanya sekarang itu apa ya, orang apalagi kok sampean. Saya kan dunia sampean dunia scroll ya. Wah. Apa dunia scroll itu. Sampean ini lho informasi sing delok iki lho, sret ngene. Ya nek biyen untuk berita rek dunia dalam berita ngenteni jam 09.00 bengi, ngenteni jam 09.00 bengi. Sampeyan saiki gak per detik. Iya. Bupati Sahat meninggal. Bener kah? Didolek berita liyane sampai 500 TikTok saya mereka. Lah itu menjadi keyakinan ini. Makanya sekarang itu orang-orang itu bukan berlomba mendapatkan syafaat. Belum narik nom-nom saiki. Berlombanya bukan berlomba untuk mendapatkan syafaat, tapi berlomba-lomba mendapatkan subscribe dan kekean follower, kekean subscribe. Itu nek sampean akeh lah iso endorse barang kan sampean ya. Bisa menjadi uang.